Jadi makasih ya Maggie udah mau isi live bareng tentang self care ini. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Muka aku harus kelihatan banget ya supaya terlihat hasil self care selama ini. Jadi sebenarnya tuh kenapa kok aku milih tema ini, ya tahu sendirilah kita udah hampir 9 bulan kan ya di rumah aja. Jadi kayak banyak juga yang lupa untuk self care karena kan udah terlalu cemas gitu ya memikirkan tentang corona di luar sana. Terus ada yang mungkin dengan di rumah aja mereka jadi lupa untuk merawat diri malahan gitu kan, saking bingungnya gitu kan mau ngapain di rumah aja bosennya. Nah, di rumah siapa yang mau ngeliat gitu? Oh iya, bener. Kalau keluar kan ke kantor, kemana kan bisa ini ya, sekalian inilah hasilnya. Nggak bercanda. Nggak, justru kalau misalnya udah emak-emak gitu ya, udah menikah gitu, itu malah yang lihat kan minimal diri sendiri dan pasangan itu asik. Tapi emang ini sih karena kita saat ini lebih banyak di rumah, lebih sering melakukan kegiatan di rumah, memang motivasinya itu jadi berbeda daripada biasa-biasanya ya gitu. Jadi memang apalagi sekarang kan kita lagi masa pandemi iya, resesi iya, kayak ini ya prihatin gitu ya. Maksudnya beda masa dengan dulu-dulu. Jadi memang motivasi untuk self care sendiri itu kudu lebih dikuatin gitu, karena sebenarnya justru dengan self care itu kita tuh jadi merawat secara fisik, mental, emosional, sehingga kita tuh waras. Wah, penting banget ya. Jadi self care itu nggak fisik doang ya, maksudnya nggak cuma apa yang terlihat gitu kan ya? Oh enggak. Kalau perawatan fisik itu cuma salah satu dari bagian self care. Tahu nggak sih bedanya me time, self care, self love? Banyak banget ya. Enggak. Saya belajar loh itu. Mirip-mirip, kayaknya saling bersisian gitu ya tiga-tiganya. Iya, saling berkaitan ya, semacam. Jadi gini, kalau me time itu kan kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri ya. Jenis kegiatannya sih macam-macam, tergantung individunya. Nah ini juga lucu lagi, maksudnya gini, pribadi itu kan ada introvert sama extrovert gitu kan. Nah kalau introvert itu biasanya dia melakukan kegiatan dengan sendirian gitu ya, misalnya di kamar, menulis diary kah atau maskeran kah, itu udah selesai, ini misal ya. Tapi kalau misalnya extrovert, ada Mas Nungki, halo Mas Nungki, kakak aku. Oke, terus habis itu kalau extrovert itu dia sukanya melakukan kegiatan me time ya, walaupun judulnya me time, tapi dia lebih suka kalau ditemani sama keluarga atau teman-teman terdekat dia, yang maksudnya yang dia percaya gitu. Jadi itu juga beda. Nah, intinya tuh kalau me time itu adalah bagian dari self care gitu. Sementara self care itu intinya merawat diri kita, ya kan? Nggak cuma dari fisik tapi juga mental, emosional. Itu ada tiga esensi: fisik, mental, emosional yang dirawat, itu namanya self care. Nah, sementara finansial ya nggak? Apa? Finansial. Bener loh. Tahu nggak sih, orang-orang sukses itu ternyata menempatkan self care itu sebagai suatu prioritas, Bu. Jadi kalau aku itu seringnya ya kalau sama teman-teman kerja gitu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kayak misalnya kalau aku nih ya, sebenarnya dari dulu tuh tipikal orang yang agak-agak nyantai kalau kerja. Jadi maksudnya gini, kalau kerja ya kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya aku lagi istirahat nih 1 jam ya, aku maunya istirahat. Aku nggak mau yang diganggu-gugat misalnya Meg gitu. Nggak ada Meg. Karena kan namanya 1 jam istirahat, ya istirahat, terserah gue dong mau ngapain. Maksudnya ya entah itu sholat, apa itu makan. Bahkan zaman dulu ya, zaman aku masih ngantor tuh ada loh temanku tuh yang saking cintanya kali ya sama kantornya tuh, jadi kayak makan itu tuh yang bener-bener deket sama kantor, Jadi maksudnya tuh dia nggak mau yang, maksudnya emang kerjaan kita kan ini ya WOW kan. Jadi tuh wow. Jadi kerjaan kita tuh ya gitu.
Tante Leli, assalamualaikum. Wah, seneng banget bisa gabung. Tante Leli, temennya, mamahnya sahabatku zaman aku SD di PIM di Aceh, di Loksmawe. Assalamualaikum Tante Leli. Aku seneng banget bisa gabung. Oke, terus aku lanjut ya. Jadi, nah temanku ini yang di kantor itu, temanku makan siang deket kantor. Tante, ya ampun baik banget. Nah, terus habis itu, nah kan kalau aku nih tipikalnya tuh, aku mau makan apa aja terserah lah. Yang penting aku istirahat 1 jam ya aku manfaatin dengan baik gitu kan, Say. Karyawan yang baik ceritanya. Nah, terus jadi aku bisa nih jauh dari kantor dan sebagainya. Nah itu ternyata ya aku dulu nggak ngerti kalau itu tuh self care namanya. Ya, Tante Leli sayang. Aduh, salam buat Winanda Tante dan Om Fauzi. Wah, Tika ya, Kak. Halo Kak, apa kabar? Sorry ya, saya ini aku lagi menyapa-nyapa teman-teman. Oke. Sehat-sehat ya ibu dan bayi. Terus habis itu tadi cerita apa ya, Say? Makan ya? Waktu 1 jam. Dulu aku tuh nggak dong kalau itu tuh termasuk self care gitu loh. Maksudnya yang aku pengennya makan siang di mana itu aku turutin gitu. Yang penting aku sih disiplin aja 1 jam istirahat ya udah gitu. Nah itu ternyata tuh termasuk merawat secara mental gitu, secara emosional juga kan. Kadang kita tuh kalau kerja tuh kan nggak selalu lancar jalan tol gitu ya, nggak sih? Bener kan, Say? Oh. Nah jadi itu tuh kalau misalnya kita pas wah ini kok kayaknya kerjaan kok agak-agak WOW gitu ya, agak-agak mumet gitu kan. Nah ada waktu istirahat, melepaskan si penat-penat itu, melepaskan energi negatif itu salah satunya dengan self care-nya itu ya tadi itu makan siang di mana terserah kita gitu loh. Maksudnya nggak yang maksudnya waktu kamu istirahat tuh bener-bener ya kamu istirahat gitu, jangan yang pikirannya ke kerjaan gitu. Ntar kerja malah mikirnya istirahat kan susah kan. Gitu. Nah self care itu termasuk self love. Tadi kan kita cerita nih me time termasuk self care itu termasuk self love, cara kita mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya disimpulkan, self care itu adalah cara kita memperhatikan diri kita dengan berbagai macam aktivitas gitu ya. Self care tuh lebih tepatnya sih berbagai macam kegiatan yang merawat gitu, merawat diri kita. Tapi itu berarti aktivitasnya cuman kita yang tahu dong, maksudnya yang cocok buat kita yang mana gitu. Oh iya. Karena kan misalnya kayak kamu nih, Say, kamu kan ibu rumah tangga, anak 3 nih, masih kerucil-kerucil lagi ya kan. terus kan blogger juga ya, maksudnya kamu kan juga harus nulis dan sebagainya gitu kan. Di tengah-tengah itu misalnya ngasih ASI, terus habis itu belum suami ya kan. Terus diri kamu sendiri, kamu juga harus perhatikan diri kamu sendiri. Nah itu yang si self care itu. Dan itu tuh kadang cuman butuh waktu 20-30 menit, Say. Jadi nggak usah lama-lama gitu bisa ya? Nggak harus lama-lama. Yang penting itu setiap hari dilakukan. Jadi kalau orang itu kan kebanyakan ngelakuinnya tuh nanti misalnya kayak ntar aja deh kalau aku liburan atau Sabtu Minggu pas libur kantor, weekend gitu kan. Itu aku baru self care. Padahal sebenarnya self care itu justru setiap hari dilakukan. Yang penting itu nggak harus jangka waktunya panjang gitu ya, pendek asal berkualitas ya sudah gitu. Misal kayak kamu, misal kamu seneng minum kopi atau minum teh pagi hari gitu ya. Nah, minum teh pagi hari 10-15 menit kamu fokus minum teh doang loh ya, nggak pakai acara mami. Ini misal loh ya, cukup 10-15 menit minum teh sambil mungkin kamu membaca koran atau apa, itu tuh udah cukup gitu loh. Jadi emang setiap orang itu beda-beda. Misal ya, ada juga yang misalnya meditasi gitu, ada yang yoga, olahraga ya. Olahraga,
Jadi memang yang bagus sih memang kayak beruntun gitu loh. Jadi setiap kegiatan tuh ada jeda-jeda gitu loh. Kan kalau misalnya ibu rumah tangga tuh kan kadang habis masak, terus nanti nyuci baju, terus nanti misalnya ngurus anak, habis itu ngepel lah apalah. Jadi kayak kerjaan tuh kan nggak pernah selesai gitu kan. Nah, tapi sebaiknya ambil jeda, ambil waktu istirahat gitu. Kalau memang bisanya 20 sampai 30 menit untuk untuk self care ya udah gitu. Yang penting setiap hari ada. Gitu. Kalau untuk manfaatnya sendiri yang udah Megi rasain dengan self care itu apa aja nih? Kalau waras tadi kan. Kalau aku ya pertama waras loh kok. Halo Kak Artis, Mbak Mirta. Kok waras sih? Enggak. Ya, tapi yang pertama itu kalau aku pribadi ya, pertama itu kejernihan berpikir sama emosinya stabil itu saya. Itu apalagi kemarin tuh ya awal corona tuh aku sempet beberapa bulan tuh yang kayak orang kayak orang linglung kayak bukan bener-bener linglung iya bener linglung. Soalnya kan ibaratnya nih di generasi kita ini kan baru pertama kali ya ngadepin pandemi ya. Orang tua kita juga belum pernah ada pengalaman pandemi gitu kan. Terus kita tuh pandeminya di masa modern gitu loh, yang dimana tuh dibilang kayak ada bencana ya nggak bencana. Nggak sih, kalau kita yang lihat Instagram tuh orang itu pada happy semua gitu kan. Jadi kan kayak ini apa akunya yang salah ya? Kok katanya pandemi ini berbahaya dan sebagainya, tapi kok kayaknya orang tuh happy aja gitu loh. Jadi tuh apalagi dulu tuh aku masih install Line di HP. Jadi tahu kan Line Today itu kan banyak banget ya beritanya. Zaman dulu aku belum bisa filter kan. Jadi kayak ini tuh sesuatu yang baru. Terus semua berita tuh kayak aku baca semua gitu loh, Say. Walaupun aku udah berusaha untuk memfilter, tapi tetap membuatku linglung gitu loh, kayak iki opo, iki urip opo. Kayak nggak normal gitu. Nah, terus akhirnya balik lagi ke self care itu tadi gitu. Aku ngalamin cabin fever. Tahu cabin fever nggak sih? Apa? Cabin fever. Enggak. Cabin fever tuh kayak demam kayak demam, istilahnya tuh demam kabin. Jadi kayak karena kamu kelamaan di rumah, kan biasanya kamu beraktivitas gitu ya. Misalnya kamu di rumah itu atau kamu keluar rumah itu kan terserah gitu ya. Kalau zaman dulu tuh, kalau sekarang kan kayak keluar rumah tuh dipikir gitu loh, ini penting nggak, ya nggak? Ini penting nggak? Ini nanti jalannya lewat mana? Apakah itu rame? Pokoknya ngono kuwi toh. Nah jadinya aku kena cabin fever itu, Say. Awalnya aku juga nggak paham aku kena cabin fever itu gitu. Jadi terus habis itu aku kena si cabin fever itu. Terus habis itu baca gitu kan gejala-gejalanya lah. Aku banget ini yang aku pusing, yang aku kayak ngeblank, yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ada misalnya kayak kamu kalau misalnya mandi biasanya cebang-cebung biasa. Nah, coba deh sekarang lebih dinikmati gitu. Terus habis itu aku jadi akhirnya baca self care tuh dari situ gitu loh. Padahal aku tuh udah melakukan hal itu tuh sekitar dari 10 tahun yang lalu gitu. Lama ya? Lama, iya. Lama, cuman dulu aku nggak tahu kalau itu self care. Oh, maksudnya sudah melakukan tapi nggak tahu kalau itu self care gitu ya. Dan ketika aku jadinya pas si masa pandemi ini aku jadi, karena itu aku ngerti itu namanya self care ya, maksudnya ini jenenge ini namanya self care. Terus habis itu pertama tuh kewarasan itu tadi yang aku ceritain kamu, karena aku bingung kan kayak yang ini tuh apa sih gitu, kayak gitu. Terus habis itu sehat juga secara fisik akhirnya gitu, karena pikirannya sehat kan. Maksudnya kadang itu kita itu kan kayak pusing atau apa itu sebenarnya bukan karena emang kita pusing sih sebenarnya, tapi lebih karena emang kita tuh pikirannya mungkin overthinking kah, atau lagi ruwet aja gitu, atau misalnya sebenarnya nggak jadi masalah tapi jadiin masalah kayak gitu sih. Waras terhindar dari stres juga gitu.
Oke, jadi manfaatnya banyak banget ya. Yang pertama bisa menjernihkan pikiran, lebih waras, sehat secara Waras. sama. Iya, lebih sehat juga. Terus habis itu kamu juga ini apa namanya mengapresiasi diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ya itu tadi yang aku cerita, kamu kan kegiatannya banyak banget gitu ya. Nah sekarang pernah nggak sih kamu ngerasa ini aku ngapain Mbak Ima? Pernah nggak sih kamu tuh saya kayak misalnya ini aku tuh ngapain sih kok kayak hidup tuh habis ini maksudnya habis bangun tidur kayak robot langsung gitu ya? Apa? Kayak robot. Robot betul, kayak robot. Kayak aku dulu juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Jadi kayak siklusnya tuh gitu terus setiap hari. Jadi bangun tidur, habis itu sholat, terus habis itu makan, terus habis itu misalnya mandi, terus apa? Makasih Mbak Ima, keren juga buat Mbak. Nah jadi kayak ya itu rutinitas itu kita jadi robot gitu loh, terjebak di suatu rutinitas sampai kamu ngerasa ini tuh aku tuh ngapain sih ngelakuin kayak gini gitu loh. Tapi kalau misalnya caranya sendiri jadi rutinitas, nah gimana caranya supaya si self care ini nggak membuat kita jadi terbentur dengan robot siklus tadi? Maksudnya tetap ada meaningnya gitu loh self care-nya yang kita lakuin. Dek Rini. Gimana si self care ini? Nah jadi itu tergantung mindset kita, balik lagi say. Kadang tuh kita tuh kadang nih kita tuh kayak bangga aja gitu kalau ngelakuin banyak hal sekaligus dalam sehari. Ya benar nggak sih, kayaknya penyakit orang Indonesia. Ya, kelihatannya produktif gitu kan, sibuk. Ya, ngerasanya itu produktif, tapi emang bener produktif nggak sih? Apa kualitasnya janjian menurun dari pas awal kita melakukan, pas awal kita membuat rutinitas itu? Paham nggak sih saya? Ya, paham kan maksudku? Maksudnya dulu pas awal nih, dalam artian misalnya kita dulu pas awal aku berumah tangga, aku pengennya gini gitu kan. Terus ternyata seiring berjalannya waktu itu menjadi rutinitas dan kamu merasa itu misalnya ya aku nih produktif gitu loh. Tapi bener nggak sih itu produktif? Bener nggak sih kualitasnya jauh lebih baik dari pas awal? Jangan-jangan kamu udah mulai menggerutu misalnya iki meneh, aduh nyeplok telur meneh, aduh bakul sayur meneh, duh iki kok yo nangis si bintang gitu loh. Itu loh. Nah itu tuh sebenarnya kita mengalami kejenuhan. Ini apa sih? Miarai kan komen ya benar hobi itu juga termasuk self care. Bener Mbak Ima ya. Iya. Mbak Ima. Bener hobi itu juga termasuk self care saya. Jadi supaya kamu terhindar dari rasa bersalah, maksudnya rasa kayak aduh self care ini malah membuat aku jadi mengurangi produktivitasku gitu kan. Kamu ini aja melakukannya dari hal yang kamu sukai, misalnya kayak hobi atau misalnya maskeran, itu juga termasuk self care. Mandi aja self care loh say. Beneran mandi pakai shower gel yang wangi-wangi. Bener. Self care itu kan balik lagi merawat diri dengan sesuatu kegiatan yang baik. Nah kamu mandi tapi misalnya shower gelnya yang benar-benar kualitasnya bagus gitu kan, yang maksudnya kamu pun mandinya bukan asal mandi bongbong gitu ya, maksudnya tuh kamu nikmati gitu loh mandinya, aromanya, habis itu misalnya ada scrubnya, butirannya, itu tuh juga termasuk self care gitu. Berarti kalau misalnya aku tanya mulainya dari mana, kita bisa mulai dari sesuatu yang kita sukai atau kayak hobi tadi ya? Bener, kalau misalnya belum jadi rutinitas ya, kalau misalnya masih pemula banget gitu kan, yang kayaknya masih berat, aduh self care ini kayaknya malah membuat aku tidak produktif. Padahal sebenarnya malah jadi membuat produktif loh, beneran. Saat energimu naik, energi positifmu naik, energi diri kamu naik dari self care itu, dari cara kamu merawat diri, maka kamu akan jauh lebih produktif dan itu kerasa banget sekarang. Aku ya maksudnya gitu. Kak Maggie self care-nya apa? Self care-nya Maggie apa? Oke, aku ya, kalau aku bangun pagi gitu ya, biasa lah ya sholat dan sebagainya itu. Nah nanti habis selesai sholat itu aku nyetel, kalau sekarang lagunya Dynamite BTS, tau nggak sih saya? Ya Bang, aduh lagunya tuh gimana sih, kok aku tiba-tiba lupa
lupa iramanya ya. Pokoknya tuh aku kan suka ngedance gitu kan. Dari kecil tuh aku suka ngedance. Nah itu tuh termasuk yang aku lakuin setiap pagi gitu. Jadi aku ngedance sendiri. Nggak harus sama kayak si idol Koreanya itu sih. Yang penting pokoknya aku gerak-gerak dulu gitu kan. Gerak-gerak dulu. Terus habis itu aku lihat to-do list gitu. Ini aku mau ngapain aja gitu hari ini. To-do listnya aku lakukan. Aku kerjain malamnya. Jadi malam sebelum tidur tuh aku buat to-do list juga. Oke. Gitu. Terus habis itu baru aku sarapan dan sebagainya. Habis itu baru mandi dan melakukan kegiatan lainnya gitu. Kadang juga olahraga itu sama ngedance itu tak selang-seling. Kadang aku ngedance, kadang aku jalan kaki jalan di sekitar rumah kayak gitu tuh loh. Yang penting harus gerak dulu kalau aku gitu. Terus ya habis mandi itu nanti ada sesi maskeran, sesi pakai krim pagi dan sebagainya, itu juga termasuk self care gitu. Ya sebetulnya simpel kan ya, simpel gitu loh. Cuman kadang tuh aduh ya, kalau kita kan mikirnya udah rempong, masa harus self care yang apa ya? Ada juga yang bilang self care itu egois nggak sih kalau misalnya kita harus melakukan aktivitas yang nggak melibatkan orang lain gitu, apalagi dengan kondisi ibu dengan banyak anak gitu kan. Berarti harus pintar-pintar milih waktu dong, yang anak-anak masih tidur atau anak-anak udah tidur misalnya. Iya jelas. Justru self care itu mengembalikan energi kita, say. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu gitu ya, entah itu masak ya, pokoknya kegiatan kerja kayak masak kayak mengasuh anak, itu kan kita membutuhkan energian, pikiran, mental. Ya kalau anaknya cuma diem aja, kamu makan ya nak, makan, kamu tidur ya nak, tidur. Ya kalau gitu, kalau misalnya kamu makan ya nak malah tidur, kamu tidur ya nak malah makan, lah kan kebalik tuh. Emosi kan sebagai ibu misalnya gitu ya. Nah itu tuh kan untuk mengerjakan suatu kerjaan kayak gitu aja pun kan kita ada fisiknya, emosinya, terus habis itu pikiran kita juga kan ikut ini loh, ikut tercurah gitu loh, ikut energi kita tuh tercurah. Jadi energi kita tuh dengan self care itu tuh ngecas ulang gitu loh. Kayak HP itu kan baterainya bisa baterainya HP kalau dipakai terus kan sedikit terus akhirnya kita cas naik lagi. Nah sama kita juga kayak gitu, prinsipnya sih gitu. Justru kalau kita naik pesawat tuh loh, saya ada kan yang pengumuman pramugari itu pakai masker. Kalau misalnya nggak pakai masker, yang pakai masker kita duluan, baru habis itu kita memakaikan ke anak-anak dan ke orang yang di sekitar kita gitu kan. Itu kan lebih kayak sebelum kita mengisi, maksudnya sebelum kita merawat yang lain, kita tuh harus merawat diri kita sendiri dulu gitu. Karena kalau diri kita sendiri udah lemes gitu ya, masih udah nggak ada energi, terus kita mau gimana gitu. Bayangin aja misalnya kayak kamu flu gitu ya, pasti satu rumah kan langsung amburadul gitu. Ya maksudnya tuh langsung kayak ada istilahnya kalau kita mau memberikan cinta ke orang lain atau kebahagiaan ke orang lain, berarti kita harus mengisi tangki kebahagiaan kita dulu. Betul. Kita bahagia dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa bahagiakan orang lain. Kita mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain dengan baik gitu loh. Jadi bukan ya begitulah. Ya benar kan? Karena dengan kita memperlakukan diri kita dengan baik, otomatis kita juga memperlakukan orang lain dengan baik gitu loh. Karena kita tuh kayak memperlakukan orang lain tuh seperti kita memperlakukan pada diri kita sendiri gitu loh. Dan itu sering banget loh, saya. Jadi misalnya kalau aku ketemu sama orang ya, pernah nggak sih ketemu sama orang yang misalnya kita tuh kayaknya ngomong biasa atau nggak salah apa-apa, tiba-tiba dia rocos gitu kan. Kayak aku kayaknya salah nih ketemu dia kayak gitu tuh loh. Nah itu tuh biasanya si orang ini tuh memang dia lagi nggak oke, energinya lagi nggak oke ya. Entah mungkin dia kecapekan apa, kita nggak tahu ya. Tapi emang faktor
faktor-faktor kelelahan, kecapean itu berarti termasuk sinyal bahwa kamu butuh self care gitu, merawat Kalau diri kamu sendiri. nonton drama, nonton film tuh self care juga ya, masuk ya? Bener loh, aku baca di mana ya, pokoknya baca itu nonton drama Korea, Netflix atau podcast gitu ya, itu termasuk self care gitu, sesuatu yang membuat energi kamu naik ya. Tapi kalau misalnya udah dramanya, misalnya menurut kamu kayak apa tuh yang kemarin tuh yang selingkuh itu yang malah bikin emosi Indonesia Raya tuh, aku lupa tuh apa sih namanya tuh, yang ya pokoknya yang gitulah, yang suaminya dokter itu apa tuh suaminya dokter, ada pelakor kayak gitu. Itu kayaknya malah bikin emosi jiwa. Nggak, kecuali kalau misalnya kamu habis nonton terus habis itu kecas gitu kan, bahwa oh iya ya, wah maksudnya ininya tuh jadi relax gitu loh pikirannya, itu ya itu berarti self care. Kalau misalnya lu nya malah sumpah serapap, terus stalking IG aktor apa artisnya, terus nyumpahin dasar pelakor lu gitu apa gimana, nah itu enggak gitu. Gitu sih saya. Terus aku tuh aku juga baca ya, si self care itu termasuk menjaga kewarasan. Jadi tadi aku ngomong waras itu ternyata bener, ada ininya, ada jurnalnya. Cuman aku lupa ini aku dapatnya dari mana ya. Gitu. Ada jurnal ya? Apa? Ada jurnalnya. Ada loh Bu, jangan salah. Iya, aku tuh demi live kita tuh sampai aku ini loh, riset searching. Gitu. Kalau shopping karena gimana? Apa? Shopping. Kalau shopping itu namanya, itu bukan self care Bu, itu namanya treat yourself. Iya benar. Apa? Treat yourself. Treat yourself ini ada. Jadi treat yourself itu lebih ke cara kita men-treatment diri kita, memperlakukan diri kita gitu ya. Maksudnya sih mungkin untuk menghibur diri, tapi itu ternyata cuma untuk memenuhi hasrat kita sesaat sih. Jadi kalau self care itu kan merawat ya, self care, merawat gitu. Merawat, namanya merawat itu dampaknya permanen, jangka panjang, dan bisa dilakukan pada saat kamu dalam kondisi sedihkah, bahagiakah gitu, atau tenang, stabil gitu. Dalam artian misalnya kamu sedih kan kamu juga tetap masih bisa pakai masker ya, masker. Atau nggak mungkin kan kamu sedih terus kamu nggak mandi, ya kan? Mungkin sehari biasanya mandi 2 kali, sehari jadi mandi 1 kali nggak apa-apa, tapi kan tetap mandi. Nah itu self care kayak gitu. Tapi kalau treat yourself tuh kayak misalnya kayak kamu tadi, Mac, kalau misalnya shopping gitu kan, shopping yang ini ya, yang pelampiasan kan maksudnya, bukan shopping biasa gitu kan. Jadi shopping yang pelampiasan, yang misalnya kayak aku tuh, ini kisah nyata ya, aku punya teman tuh zaman kuliah dulu, dia itu emang anak orang kaya sih. Lucu banget. Jadi dia cerita, enggak ini cewek cantik putih maksudnya tuh, dan dia tuh lucu banget. Dia cerita sama aku, Mac, aku tuh nggak tahu kenapa ya, apa pacarnya tuh selingkuh apa gimana gitu ya, saya pokoknya gitulah. Jadi aku ke galeri, waktu itu masih zaman galeri. Aku habisin 1,5 juta. Aku langsung 1,5 juta loh Bu, itu tahun 2003-an. 1,5 juta sekarang ini lumayan gede kan kalau misalnya kamu cuman untuk pelampiasan, atau emang akunya yang ini ya, yang aliran Warren Buffett yang menghemat gitu kan. Nah tapi itu aku tuh sampai lucu, aku tuh sampai yang kok ada orang kayak gini. Orang biasanya kalau patah hati itu biasanya nangis ya kan, nangis atau apa, ini enggak, dia bener-bener belanja 1,5 juta, dan dia tuh bener-bener cerita ke aku menggebu-gebu, dan bahkan kalau misalnya aku mau lihat struknya pun dikasih lihat gitu. Cuman aku ngapain gitu ya. Maksudnya tuh maksudnya aku tuh denger cerita dia aja udah takjub gitu kan. Terus oh iya sabar aku ya gitu. Nah itu namanya treat yourself gitu. Jadi cuman maksudnya mungkin untuk menghibur diri kita menghibur diri kita, tapi ternyata itu cuman dampaknya tuh sesaat gitu loh. Dampaknya sesaat, dan
belum tentu itu dampaknya positif. Bisa jadi kita habis itu nyadar kalau kita tuh oh ternyata aku boros ya gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga ya nggak ada penyesalan juga nggak apa-apa sih, tapi intinya itu bukan self care gitu. Kalau misalnya kayak yang sekarang lagi berkebun, nanam tanaman, itu termasuk Self care hemat ya self care. Iya, berarti kayak ngetes sambil baca buku doang. Yang penting tadi rutin ya, jadi harus rutin, walaupun ya jamnya meleset-meleset sedikit nggak apa-apa gitu ya. Betul. Baca buku cuman misalnya bisa sehari 2 halaman, tiap hari aja kamu lakuin itu ini ngefek kok. Dan kalau bisa ya, kalau misalnya kayak kamu kan udah berkeluarga, saya mungkin kamu bisa minta support system. Jadi misalnya ngomong ke suami gitu, misalnya minta izin dari 20 menit kah atau berapa menit untuk kamu benar-benar yang no diganggu gugat. Atau kalau misalnya emang aduh Mek, angel, susah, ya udah deh pas kamu mandi deh, minimal kamu pas mandi kamu benar-benar menikmati, terus maksudnya nggak kepikiran si baby, nggak ini, tapi memang kayak gitu kan, misalnya kayak berarti kamu kalau sebelum mandi si baby ini benar-benar kamu serahin ke orang yang kamu percaya misalnya ya kan. Terus apa si kakak sama yang tengah apa namanya, aku kok jadi lupa, Zara sama Sarah. Lagi apa gitu, maksudnya benar-benar pas kamu mau melakukan self care itu tanggung jawab kamu tuh aman gitu loh. Misalnya kayak anak-anak tuh aman gitu loh dalam jangka waktu 20-30 menit, atau misalnya kelamaan ya udah deh 10-15 menit gitu. Intinya sih itu untuk kamu sendiri kok, untuk kesehatan fisik, mental, emosional gitu. Lagian nanti dirasain deh, nanti kalau misalnya kamu seminggu aja atau 10 hari deh yang kamu self care yang rutin-rutin gitu, kamu akan ngadepin kehidupan itu lebih tenang dan lebih optimis. Taruh kata gini, iya ya anakku mungkin lebih seneng sama aku karena aku wangi daripada aku biasanya mandinya tas coba. Ya kan gitu ya, benar nggak sih? Benar. Jadi ini ya mau banyak insight baru yang aku baru tahu. Jadi kayak tadi simple aja, terus 10 menit atau 15 menit itu cukup dan harus rutin setiap harinya. Karena kalau dulu itu aku paling self careku tuh dulu pergi ke Dunkin sambil ngetik, tapi cuma bikin doang gitu loh. Cuma gitu doang. Dulu nemenin self caremu ya. Saya gak kerja kan? Nemenin self caremu. Iya benar. Pergi ke Dunkin. Atau paling enggak ya itu paling nonton drakor kan, kalau misalnya malam anak-anak udah tidur ya paling kayak gitu. Cuma itu jadi jatuhnya lama 1 jam gitu, gimana ya. Atau mungkin diganti YouTube yang YouTube sekarang kan lucu-lucu ya, tapi tergantung sih kalau emang seleranya drama maksudnya yang kayak gitu. Kalau YouTube kan emang beda gitu kan ya itu tadi aku bilang mungkin butuh support system. Jadi maksudnya pasanganmu juga tahu, dan itu juga bisa untuk pria loh, jangan salah. Self care itu nggak cuma untuk wanita. Jadi kayak misalnya suami marah-marah, nggak mutan, kayak aku udah punya suami aja. Nggak, ini soalnya aku juga baca artikel itu ternyata karena misalnya di kantor tekanan kerjaan atau tekanan dari bosnya atau misalnya dari timnya dan sebagainya, itu kan juga suatu ini sendiri ya, suatu beban sendiri. Nah itu mereka juga butuh si self care itu gitu. Jadi mungkin bisa kamu kayak gantian gitu sama suamimu. Anak-anak pun butuh loh. Makanya aku baru mau nanya, kalau anak-anak gimana nih self care-nya mereka, ngapain dong? Self care-nya mereka kayak ini aja sih. Intinya tuh kan pada saat kita self care tuh bener-bener yang nggak mikir apa-apa ya. Maksudnya mereka misalnya anakmu apa hobinya? Gambar. Ya udah. Apa? Gambar kan? Ya udah, misalnya dia dikasih waktu gambar setiap hari 20 menit misalnya, gambar doang, tapi dia nggak usah ngelakuin apa-apa. Maksudnya dia benar-benar pikirannya ya gambar aja
gitu. Itu justru katanya kalau dari kecil udah bisa kayak gitu, maksudnya udah melakukan self care, itu berdampak ke usia dia dewasa gitu. Jadi nggak ala-ala galau. Kalau kita zaman dulu self care-nya kayak dengerin radio gitu ya, dengerin Walkman. Ketawa angkatan berapa? Iya. Apa sih? Nonton Lupus, nonton Olga. Kayaknya nggak sih? Oke. Mama dulu telenovela Maria Mercedes ya kan, Rosmali. Maria Mercedes ikatnya. Maria Mercedes, terus habis itu si cantik Clara. Itu kan self care-nya mereka. Tapi zaman dulu itu kan emang distraksinya juga nggak kayak zaman kita. Udah gitu dulu itu kan beda ya, beda lah masanya. Kalau sekarang itu kan lebih kompetitif gitu. Kitanya kalau misalnya nggak waras juga kelindes. Aku dari tadi waras terus ya. Memang bener loh, saya ada satu sisi tuh aku tuh pernah ngerasa kayaknya aku tuh kehilangan diriku gitu loh. Karena terlalu aku kayak kehilangan si Maggie gitu loh. Maggie yang aku kenal gitu. Kemana? Bilangnya dia lagi kemana? Karena satu lagi pertemanan tuh dampak loh. Jangan salah. Nah bener. Jadi kita dengan self care itu kita juga bisa mengapresiasi diri sendiri ya, dan kita juga bisa ngelihat gitu loh, ini tuh kita tuh ada di pertemanan yang sehat kah atau toksik kah gitu loh. Karena pertemanan itu juga ngefek gitu. Nah kalau yang tadi kan dikatakan bahwa orang yang ekstrovert itu me time-nya atau self care-nya belum tentu dia sendirian. Nah, apakah kayak pergi bareng teman-teman itu juga termasuk self care ya? Berarti ketemu teman gitu. Tergantung sih. Kalau aku introvert kan, aku misalnya ya kayak ketemu kamu gitu ya, itu bisa besoknya aku cuman di rumah loh. Bener, harus ngecas. Bener, bukan itu kalau aku. Dan bagiku tuh energiku tuh balik lagi begitu aku sendirian, aku nulis diary. Jadi kamu ketemu baca energimu, iya gitu. Apa? Jadi kamu ketemu aku terus energimu. Enggak, emang itu caranya. Enggak, maksudnya introvert itu juga bisa bersosialisasi gitu kan. Kayak aku, kalau orang kenal aku kan ini, Maggie tuh ngomongnya banyak gitu kan. Mulutnya nggak bisa berhenti kecuali kalau nggak ngomong makan gitu kan. Aduh, parah. Tapi ternyata benar, aku tuh nanti kalau misalnya ketemu orang gitu ya, misalnya 2-3 hari aku ketemu kamu, besoknya ketemu siapa zaman dulu ya sebelum corona. Itu nanti aku butuh juga waktu 2-3 hari di rumah gitu. Dia ngecas, ya emang gitu introvert. Tapi kalau ekstrovert, kamu tadi nanya kalau jalan sama teman-teman. Nah, mungkin kalau untuk introvert itu bukan self care ya. Itu bersosialisasi. Nah, tapi kalau untuk ekstrovert, dia itu termasuk self care, misalnya ngopi, tapi itu pun self care-nya tuh berteman ini ya, teman yang deket ya, atau keluarga. Jadi bukan yang teman baru ketemu atau orang baru atau enggak, bukan seperti itu. Gitu itu kalau untuk ekstro sih yang aku baca seperti itu. Tapi kalau aku yang intro tuh simple banget, nulis buku harian aja udah ngecas energinya gitu, atau baca, atau cuman pakai skincare, atau ya kayak gitu-gitulah. Tidur itu juga self-care. Wah, itu favorit aku banget. Ya, tidur siang. Kalau misalnya tidur udah termasuk self-care, harusnya semua orang udah melakukan self-care dong. Atau enggak juga? Tapi kan tergantung kualitas tidurnya Anda. Ya kan, ada kan yang misalnya cuman tidur gini loh, tidurnya berapa jam pun asal emang kamu benar-benar lelap, dalam artian nggak yang bukan yang mikirin kerjaan atau mikirin masalah kehidupan yang pelik gitu, itu termasuk self care. By the way, wes azan ya, say? Jam berapa ini
5:30. Oke, kita akhiri gimana, Meg? Kesimpulannya tuh bikin kesimpulan dulu ya. Oke, jadi tadi kayak apa sih self care itu? Self care itu merawat diri kita gitu ya. Dan caranya tuh bisa banyak banget, mulai dari hal-hal yang simpel aja, misalnya melakukan hal yang kita senangi atau hobi kita, kayak membaca, ngeteh, dan itu kalau bisa rutin ya 15-20 menit atau 10 menit pun cukup gitu ya. Rutin dilakukan per hari. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya bisa menjernihkan pikiran, sehat secara fisik, terus menghindari stres juga gitu ya. Terus self care itu bagian dari self love ya tadi ya. Okay. Betul. Untuk ini terakhir, kata-kata terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau memulai self care. Rajinin aja dulu. Oke, mulai aja dulu gitu. Rajin aja dulu, mulai dari yang mudah dan yang kamu sukai. Oke, thank you Maggie. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi ya dengan tema. Bener loh ya, Bu. Kamu kapan-kapan tak undang ya. Ini yang ini ya. Ntar gantian kangen banget. Iya, tadi kenapa sih kita nggak diresik dulu ya? Ini makasih banget loh ngobrolnya, semoga bermanfaat, semoga bisa menimbulkan bisa menjadi inspirasi, ada yang kayak gitu di ngobrol santai ini. Gitu. Thank you, sampai jumpa. Banyak loh yang gabung, kok nggak kelihatan sih? Oh salah. Zaman dulu ada yang mau jadi Miss Universe 2003. Ya Allah. Ini nih si Coco nih, sahabat aku nih, tahu banget aku mau jadi bercandaanku Miss Universe 2003. Oh, ada yang mau. Ternyata tuh banyak yang gabung ya. Ini aku suka gitu deh kalau ini, maaf ya. Ini baru pertama. Iya, ada Mbak Nana, Mbak Siti, Mbak Siti, upline gue. Udah mau azan tapi. Udah mau azan. Next time ya. Aku juga kayaknya ini belum selesai deh. Dan kayaknya aku tuh ini deh tadi. Ya semoga, tapi poin-poinnya udah aku sampein deh. Udah aku sampaikan. Kapan-kapan kita ngobrol lain lagi. Oke, dadah. Thank you Meg. Ya. Baru join. Ya, Mbak Tri.